معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسيت والإمام يسبق فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضر رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini,
dan di tempat yang mulia ini. Marilah kita tidak bosan-bosannya selalu berusaha meningkatkan mutu keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun dan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dalam pembukaan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Karena sesungguhnya sabar dan sholat itu amat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Jadi dengan sabar dan sholat ini merupakan dua elemen yang sangat penting, di mana dengan sabar dan sholat ini kita dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan murka, dapat menjauhkan diri dari kemaksiatan. Bahkan dengan sabar dan sholat ini cita-cita seorang bisa tercapai. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Sabar, al-habs, menahan. Jadi menahan diri dari perkara yang tidak disukai, atau menahan diri dari kemauan atau keinginan hawa nafsu. Contoh berpuasa. Inti puasa adalah sabar, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hubungan suami istri pada siang hari, atau menahan diri dari hal-hal yang disukai oleh orang. Ini perlu kesabaran. Kemudian jihad fisabilillah, ini juga perlu kesabaran. Sabar ketika meninggalkan keluarganya, sabar ketika melawan rasa takut, kemudian sabar dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kemudian birrul walidain juga dibutuhkan kesabaran. Apalagi kalau kedua orang tua kita sudah tua, sudah pikun, yang mana sikapnya kembali seperti anak. Kadang-kadang sudah makan, kadang-kadang belum makan. Kadang-kadang sholat pun juga dikatakan belum sholat. Ini seperti anak. Oleh karena itu, birrul walidain juga dibutuhkan kesabaran. Ulama membagi sabar itu menjadi tiga. As-sabru salasatun, sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabrun 'alal musibah, sabar terkena musibah, terjadi kecelakaan, terjadi gempa, terjadi banjir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sabrun 'ala dawamit ta'ati, sabar melanggarkan ketaatan. Di saat kita sholat subuh, ketika anak-anaknya tidur, kita bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sholat.
Ini juga dibutuhkan sabar. Kemudian sabrun 'anil ma'asi, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini butuh sabar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah sholat. Kita ketahui bahwa sholat merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan juga sholat merupakan benteng bagi kita, bagi keimanan kita. Dan juga ketika sholat pun kita dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW ketika mendapatkan berbagai masalah, ketika mendapatkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin untuk dijawab, ini beliau ambil untuk sholat sunnah. Idza hazana al-amru sholat, itu wajib Nabi. Karena di dalam sholat itu muncul pemikiran-pemikiran, inspirasi mungkin yang tidak ditemukan di dalam sholat. Bahkan problematika kehidupan, problematika yang kita hadapi pun kadang-kadang di luar sholat kita tidak dapat menjawab. Ketika sholat Allahu Akbar, ternyata diinspirasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika sholat, barang-barang yang hilang pun seketika itu ketemu. Ya Allah, ternyata dompet saya di sana. Ya Allah, ternyata sepeda saya di sana. Itu diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salat juga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah 'anil fahsya. Fahsya itu adalah semua perbuatan dan ucapan yang jelek. Itu fahsya. Kemudian munkar, dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemungkaran dalam beribadah, sampai meninggalkan sholat, meremehkan sholat, tidak mau bayar zakat. Ini merupakan kemungkaran. Ada yang namanya kemungkaran akhlak, suka berdusta, suka berkhianat, ingkar janji, ghibah, suka merasani, membicarakan kejelekan orang lain, namimah, adu domba, kemudian sombong, ujub, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahim dan sebagainya. Ini merupakan kemungkaran akhlak. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kadang-kadang kita lihat ada seseorang yang rajin ibadah, rajin sholat, tapi tidak dapat mengubah kepribadiannya, tidak dapat merubah kebiasaannya, bahkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam tantahi salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam tajidhu min Allah illa bughdan." Barang siapa yang salatnya masih belum dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, maka tiada lain yang makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin di dalam ibadah kita tata caranya yang keliru, atau mungkin dikoreksi niat sholat kita. Apakah kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ini perlu kita koreksi. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah itu dengan harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat. Ada seorang yang masuk neraka, ditanya, "Mazalakakum fi syaqar?" Apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka? Syaqar. Qalu lam nakum minal musallina. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk daripada orang-orang yang mengerjakan sholat. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang ahli ibadah yang dapat mengerjakan sholat dengan baik. Oleh karena itu, sabar dan sholat itu merupakan amat berat. Illa al khasyid, kecuali orang-orang yang khusyuk. Kita ketahui bahwa khusyuk ada zahir wa batin. Zahir, bagaimana menjaga adab-adab sholat, bagaimana cara bertakbir, kemudian ketika kita sholat menghadap tempat sujud kita, kemudian tidak boleh menggerakkan 3 kali, kemudian tidak boleh mendahului imam. Ini merupakan cara secara zahir untuk mencapai khusyuk. Bahkan dianjurkan berpakaian pun jangan berpakaian yang ada tulisan atau ada gambarnya. Karena apa? Karena mengganggu daripada yang di belakang. Kalau ada tulisannya, maka akan menghilangkan khusyuk daripada yang di belakang. Kemudian yang kedua adalah batinan, khusyuk secara batin. Ketika kita sholat, hati kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan sholat kita itu diawasi oleh Allah. Seakan-akan sholat kita diperhatikan oleh Allah. Ini adalah salah satu bentuk untuk mencapai khusyuk. Bahkan kalau bisa di dalam hati kita, ketika kita sholat, kita merasa seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir, sehingga timbul khusyuknya. Ini adalah salah satu cara untuk mencapai khusyuk secara batin. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang mukmin. Orang mukmin ini beruntung. Ciri-cirinya bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka itu yang khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan kekhusyukan di ibadah kita, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi sabaran, kita dapat menjalankan ibadah sholat dengan baik dan khusyuk. Mudah-mudahan kita diberi tetap iman, Islam, sehat, walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi derajat husnul khatimah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbal minni wa tilawatahu wa sami'il 'alim. Rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضر رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأهل طاعتك أجمعين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم سلم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا وإن يذكركم واشكروه على رزقكم ولذكر الله أكبر.